ada kisah yang menarik, ya, yaitu kisah hidup Rasulullah SAW dengan istrinya yang pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, ya, radhiyallahu anha. Ya. Khadijah binti Khuwailid itu adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau adalah seorang janda yang dinikahi Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Dan beliau Khadijah radhiyallahu anha yaitu berumur 40 tahun. Beliau adalah seorang yang kaya raya, ya. Hampir sepertiga kota Mekah itu adalah harta beliau, ya. Sepertiga kota Mekah itu kekayaan beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kisah yang menarik dari Rasulullah SAW, ya, dengan ibunda Khadijah, yaitu ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan susah payah. Karena apa? Karena pada hari itu, pada masa itu memang pada sulit, masa-masa sulitnya berdakwah, masa-masa sulitnya berdakwah, ya, masa sulitnya berdakwah. Dan yang paling setia dengan Nabi Muhammad SAW yaitu adalah istrinya, ya, istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sampai kekayaan Khadijah radhiyallahu anha itu habis total, ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menggunakan untuk berdakwah, ya. Suatu saat Nabi Muhammad SAW pulang dari kota Taif, ya, berdakwah, ya. Rasulullah SAW di kota Taif itu ditolak, ya. Bahkan beliau dilempari kotoran, dilempari batu, ya, oleh anak-anak, sehingga berdarahlah kepala beliau, berdarahlah kaki beliau, ya. Dan beliau ketika dilempari itu oleh warga Taif, ya, diusir dari kota Taif, beliau tampung darah beliau. Maksudnya apa? Beliau tidak mengizinkan darah, tidak memberi, ya, darah beliau yang terluka, kulit beliau yang terluka itu meneteskan darah sehingga menetes di tanah Taif. Beliau tampung, kemudian beliau keluar dari kota Taif itu. Kemudian para sahabat yang menemani beliau pada saat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu?" Ya. Darah ini mengalir, kemudian beliau tampung, tidak terjatuh ke tanah Taif. Kenapa? Rasulullah SAW menjawab, "Kalaulah darahku menetes, ya, di kota Taif itu, maka demi Allah akan menghancurkan kota Taif." Kenapa? Seorang Rasul Allah yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah ke suatu kampung, tapi malah ditolak dan dilukai. Itu kan suatu perbuatan yang memang tidak sangat terpuji, ya. Maka setelah Rasulullah SAW berdakwah, ya, dari kota Taif, pulang beliau ke rumah, kemudian beliau mengetuk pintu dan salam, "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kenapa? Biasanya Rasulullah SAW ketika salam sekali saja, ya, Khadijah istri Rasulullah, ya, istri tercinta, itu langsung berdiri meninggalkan aktivitas yang ada di rumah menyambut Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau seperti kita pada saat ini mungkin, ya, pulang habis kerja, ya, pakaian dibuka, disuruh buka, gitu kan, sepatu dibukakan, ya. Bahkan Rasulullah itu lebih romantis dengan istrinya. Tapi ketika itu tidak seperti biasanya. Beliau bersalam sekali tidak dijawab, sampai 2 kali juga tidak dijawab, tidak dijawab, sampai 3 kali baru ada jawaban dari dalam rumah, yaitu istri beliau Khadijah, ya, dengan suara yang lirih, ya, lirih, bagaikan tidak berdaya lagi, ya. Rasulullah SAW langsung paham, kemudian langsung masuk dalam rumah, ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW masuk dalam rumah, Khadijah dalam keadaan menyusui Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, Fatimah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika itu? Ternyata Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW, menyusui Fatimah dan tidak menyambut Nabi Muhammad SAW
Dan pada saat itu Khadijah menyusui Fatimah, yang keluar itu bukan air susu, tapi yang keluar itu darah. Kenapa? Habis harta, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Bayangkan betapa kayanya Khadijah radhiyallahu anha, ya, paling kaya di kota Mekah itu, hartanya habis digunakan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kenapa? Ya memang dakwah ini butuh harta, butuh uang. Habis sampai apa? Tidak ada lagi yang dimakan, sampai beliau menyusui Fatimah radhiyallahu anha itu darah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan istrinya untuk menidurkan Fatimah. Fatimah pada saat itu masih kecil, ya, disuruh tidurkan. Kemudian karena kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW yang sangat romantis dengan istrinya, Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan terluka. Khadijah menyusui anaknya dengan darah. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di pahanya Khadijah, sangat mesra, sangat romantis, ya. Sambil perlahan Khadijah membelai dan mengelus rambut Nabi Muhammad SAW. Kemudian meneteslah air mata Khadijah. Kenapa? Melihat kondisi Nabi Muhammad SAW yang sangat parah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuka matanya, karena pada saat itu beliau memejamkan matanya, kemudian membuka matanya. Kenapa? Ada air mata yang jatuh ke pipi beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis, wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Engkau dulunya adalah seorang yang kaya raya, engkau adalah keturunan bangsawan, tapi sekarang engkau tidak memiliki apa-apa karena hartamu habis." Maka Khadijah menjawab, "Apa ya Rasulullah, bukan itu yang aku tangiskan." Ya. Lantas, "Mengapa engkau menangis, wahai Khadijah? Engkau menyesal menikah denganku, engkau menyesali hartamu telah habis, bukan ya Rasulullah? Tapi aku bingung, apa lagi yang akan kuberikan untukmu?" Masya Allah. Itu yang dikatakan Khadijah kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah," kata Khadijah, "tidak ada lagi yang bisa kubantu. Hanya terakhir inilah yang bisa kubantu." Apa kata Khadijah? "Ya Rasulullah, ketika nanti engkau ingin menyeberangi, ya, ingin berdakwah, ya, kepada suatu kaum, yang mana ketika engkau ingin sampai kepada kaum tersebut harus menggunakan titi, dan engkau tidak memiliki titi, galilah kuburanku dan ambillah tulang belulangku dan rakitlah sehingga menjadi titi, dan engkau bisa berjumpa dengan kaum tersebut." Masya Allah, itu dikatakan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa, ya. Maka ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, dan jelas, ya, dibalik kesuksesan seorang suami, ya, yaitu ada seorang istri yang selalu mendukung. Ada kekuatan seorang istri, ya. Kenapa? Karena apapun kesusahan yang kita hadapi sebagai kita seorang suami, ya, perlu yang namanya tempat kita berkeluh kesah, perlu yang namanya untuk bertukar pikiran. Kepada siapa itu patut kita lakukannya? Kepada istri kita, ya, kepada istri kita. Ya, mungkin kesuksesan kita pada hari ini, ya, apa yang kita dapatkan pada hari ini, itu berkat dari orang tua kita, dan tidak terlepas juga karena berkat doa istri kita, ya, doa istri kita, ya. Agar Bapak Ibu rahimanallah, ini kisah Nabi Muhammad SAW, ya, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, ya. Bahwasanya begitulah proses dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam. Kenapa? Karena dakwah ini tidak ada yang enak, ya. Dakwah ini namanya tidak ada yang enak. Dakwah ini adalah pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena orang yang berdakwah yaitu mewarisi pekerjaan para nabi dan rasul, ya. Maka perbanyaklah kita bersalawat kepada beliau, ya, agar kita mendapat syafaatnya di hari kiamat.